Halo everybody, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Alat reproduksi wanita, yaitu yang pertama alat reproduksi bagian luar, labia mayora atau bibir besar, yaitu struktur terbesar alat kelamin luar perempuan yang tebal dan berlapis lemak. Labia mayora ini mengelilingi organ pada alat kelamin luar lainnya dan berakhir menjadi mons pubis. Yang kedua, labia minora, bibir kecil, ialah lipatan kulit yang halus dan tidak memiliki lapisan lemak. Yang ketiga, mons veneris adalah tonjolan lemak yang besar sebagai pertemuan antara sepasang labia mayora. Yang keempat, klitoris, disebut juga kelentit. Klitoris berupa tonjolan kecil dan memanjang serta homolog dengan penis pada pria sebagian besar tersembunyi di antara kedua labia minora. Yang kelima, orificium uretarae adalah muara dari saluran kencing yang terletak di bawah klitoris. Yang selanjutnya, himen, sering disebut sebagai selaput darah. Selanjutnya, kelenjar reproduksi. Sama halnya seperti pria, wanita juga memiliki beberapa kelenjar reproduksi. Yang kedua, alat reproduksi bagian dalam. Yang pertama, ovarium atau disebut indung telur. Ovarium adalah sepasang organ berbentuk oval yang terletak di rongga perut. Ovarium memiliki struktur berbentuk bulatan-bulatan yang disebut folikel, tapi tiap folikel mengandung sel telur oosit yang berada pada lapisan tepi ovarium. Fungsinya adalah produksi telur matang untuk pembuahan dan produksi hormon steroid dalam jumlah besar. Yang kedua, oviduct atau tuba Fallopi. Oviduct merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim. Di ujung terdapat fimbria yang menyerupai jari-jari untuk menangkap telur yang matang. Oviduct ini berfungsi untuk membawa sperma dan telur ke tempat terjadinya pembuahan, yaitu ampula tuba. Yang ketiga, rahim uterus. Rahim pada wanita hanya ada satu dan tersusun atas otot yang tebal. Rahim bagian bawah memiliki ukuran yang lebih kecil dan biasa disebut sebagai leher rahim. Bagian yang besar dari uterus disebut dengan corpus uteri. Terdapat tiga lapisan utama uterus, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium merupakan lapisan yang akan mengalami penebalan dan pengelupasan apabila tidak ada pembuahan. Fungsi utamanya adalah tempat menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang keempat, vagina. Vagina merupakan alat kelamin wanita yang menghubungkan alat kelamin luar dengan Organ reproduksi laki-laki terdapat dua bagian, yaitu eksternal dan internal. Eksternal yang pertama yaitu penis. Penis terdapat tiga bagian, yaitu akar, batang, dan kepala penis. Yang kedua adalah skrotum yang berfungsi untuk mengatur suhu pada testis. Yang ketiga yaitu testis untuk berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Yang keempat yaitu epidermis yang berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang dihasilkan oleh bagian internal pada reproduksi laki-laki. Yang pertama, vestiverus yang berfungsi untuk mengantarkan sel sperma yang telah matang ke uretra. Yang kedua yaitu vesicula seminalis yang berfungsi untuk memberikan energi kepada sel sperma untuk bergerak. Yang ketiga yaitu saluran ejakulasi yang berfungsi untuk mengeluarkan sel sperma. Yang keempat yaitu saluran kemih yang berfungsi untuk mengeluarkan dari kandung kemih dan dikeluarkan keluar tubuh. Yang kelima yaitu kelenjar prostat yang berfungsi untuk menjaga sel sperma tetap sehat. Yang keenam yaitu kelenjar Cooper yang berfungsi untuk menetralisirkan keasaman di saluran kandung kemih yang terbentuk dari sisa-sisa urin. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah perubahan bulanan yang ditandai dengan serangkaian perubahan pada tubuh organ reproduksi wanita. Dalam proses ini ada dua hal yang akan terjadi, yaitu kehamilan dan menstruasi. Saya akan jelaskan tentang menstruasi.
Setiap bulan ovarium akan melepaskan sel telur selama proses yang disebut ovulasi. Di saat yang sama, perubahan hormon akan membantu mempersiapkan rahim Anda sebagai cikal bakal tempat untuk bayi tumbuh dan berkembang. Jika sel telur sudah lepas dan tak kunjung dibuai, lapisan rahim yang terjadinya dipersiapkan untuk kehamilan akan luruh. Meluruhnya lapisan rahim melalui vagina inilah yang disebut menstruasi. 2. Fase menstruasi. Jika tidak terjadi perubahan sel telur oleh sperma pada fase menstruasi, lapisan dinding rahim atau endometrium yang mengandung pembuluh darah, sel-sel dinding rahim dan lendir akan luruh dan keluar melalui vagina. Fase ini dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi mulai dan bisa berlangsung selama 4-6 hari. Fertilisasi kehamilan dan ASI. Fertilisasi adalah persatuan nukleus sperma dengan nukleus ovum. Persatuan nukleus sperma dan nukleus ovum akan membentuk zigot. Setelah mencapai uterus, zigot akan membentuk morula. Morula terus membelang menjadi gastrula. Kemudian gastrula akan menuju ke uterus untuk mengadakan implantasi atau pelekatan pada uterus. Sel-sel sebelah dalam gastrula akan membentuk embryoblas. Hormon pada tahap gastrula adalah hormon human embryonic gonadotropin yang berfungsi untuk mempertahankan endometrium untuk implantasi embrio untuk mencegah terjadinya menstruasi. Pada minggu ketiga setelah fertilisasi terjadi gastrulasi. Gastrula menjadi gastrula. Pada minggu ke-4 sampai ke-8 tahap organogenesis, yaitu pembentukan organ. Pada minggu ke-8 semua organ terbentuk. Embrio disebut janin. Rentang waktu dari fertilisasi sampai kelahiran disebut masa kehamilan, yaitu antara 38 sampai 40 minggu. ASI. Laktasi adalah pembentukan, pengeluaran, dan pelepasan ASI. ASI akan keluar setelah isapan bayi yang pertama pada payudara ibu. ASI mengandung gula, lemak, protein, vitamin, dan garam-garam. Produksi ASI diatur oleh hormon prolaktin. ASI yang pertama keluar adalah kolostrum. Kolostrum mengandung antibodi penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Gangguan sistem reproduksi. Gangguan sistem reproduksi yaitu penyakit reproduksi atau penyakit yang terjadi pada organ-organ reproduksi. Gangguan reproduksi ada dua, yaitu gangguan reproduksi wanita dan pria. Gangguan reproduksi wanita yaitu 1. Endometriosis, yaitu kondisi yang sering ditemui pada wanita. Endometriosis termasuk kelainan yang timbul ketika jaringan yang membentuk lapisan endometrium atau dinding dalam rahim tumbuh di luar rongga rahim. Jaringan ini tumbuh di ovarium, usus, dan pada jaringan yang melapisi panggul. Kemudian sistitis. Sistitis merupakan sindrom klinis kompleks yang diidentifikasi oleh peradangan akut
atau kronis akibat infeksi pada lapisan kandung-kandung kemih. Wanita rentan mengalami infeksi kandung kemih disebabkan saluran kencing yang lebih pendek dibandingkan pria. Gejala ditandai oleh sering berkemih atau anyang-anyangan atau nyeri di akhir berkemih dan serta nyeri di bagian panggul. Kemudian 3 yaitu miyama uteri. Miyama uteri adalah tumor jinak yang terdapat pada lapisan dinding rahim yang terdiri dari otot dan jaringan fibrosa. Wanita pada usia subur biasanya mengalami kondisi ini. Ukuran pada mioma uteri ini sangat bervariasi, mulai dari tidak kelihatan hingga sebesar buah semangka. Mioma uteri cenderung terjadi pada wanita yang berusia 30 tahun dan lebih. Kemudian kanker serviks. Kanker serviks merupakan jenis kanker yang dimulai di leher rahim, yang sebagian besar disebabkan oleh infeksi virus papiloma manusia. Leher rahim berbentuk silinder berlubang yang berfungsi untuk menghubungkan bagian bawah rahim wanita ke vagina. Kanker serviks biasanya terjadi pada wanita berusia 30 tahun sampai 45 tahun, terutama yang sudah aktif seksual. KB yaitu keluarga berencana. Apa itu keluarga berencana? Keluarga berencana adalah sebuah program pemerintah untuk menghambat banyaknya nilai angka kelahiran yang ada di suatu daerah, ya. Nah, program KB atau keluarga berencana ini secara khusus dirancang oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 dan diawasi oleh BKKBN. Nah, melakukan program KB adalah dengan menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda serta mencegah angka kehamilan itu. Contohnya dengan kondom, dengan pil KB, dengan KB suntik dan lain-lain. Nah, program KB terbukti sudah di Indonesia sudah berperan atau sudah sukses dengan menurunnya angka kelahiran sebanyak 3% di wilayah Indonesia. Nah, pada tahun 1991. Nah, manfaat program KB ini apa? Manfaat program KB adalah satu, mencegah aborsi. Yang kedua, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah berkurangnya angka